Shalom Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar tentang ketika dosa mengintip di depan pintu dalam Kejadian pasal 4 ayat 4 sampai 7. Pernahkah kita merasa iri ketika melihat orang lain terlihat lebih diberkati daripada kita? Mungkin kita melihat teman kita berhasil, hidupnya terlihat lebih baik, atau doanya seperti lebih cepat dijawab oleh Tuhan. Lalu tanpa sadar muncul perasaan di dalam hati kita. Perasaan itu mungkin terlihat kecil, tapi Alkitab menunjukkan bahwa iri hati yang tidak dikendalikan bisa berkembang menjadi tindakan dosa yang menghancurkan. Hari ini kita belajar dari kisah Kain dan Habel. Dalam kitab Kejadian pasal 4, Alkitab mencatat bahwa Habel mempersembahkan korban dari anak sulung kambing dombanya kepada Tuhan, sementara Kain mempersembahkan hasil tanahnya. Namun Alkitab mengatakan bahwa Tuhan berkenan kepada Habel dan persembahannya, tetapi kepada Kain persembahannya Tuhan tidak berkenan. Mengapa demikian? Masalahnya bukan sekedar pada jenis persembahannya. Yang Tuhan lihat adalah sikap hatinya. Di balik persembahan itu, Habel mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ada kesungguhan dan penghormatan di dalam hatinya. Tetapi Kain tidak menunjukkan sikap hati yang sama. Di sini kita belajar bahwa Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita berikan, tetapi juga hati kita ketika memberikan kepadanya. Ketika persembahannya tidak diterima, Kain menjadi sangat marah, wajahnya muram dan hatinya dipenuhi iri hati terhadap adiknya. Lalu Tuhan menegur Kain dan berkata dalam Kejadian pasal 4 ayat 7, "Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Ayat ini sangat kuat. Dosa digambarkan seperti sesuatu yang sedang mengintai di depan pintu, menunggu kesempatan untuk masuk ke dalam hidup kita. Artinya, dosa selalu berusaha mempengaruhi hati manusia. Sayangnya, Kain tidak menguasai perasaannya. Ia membiarkan iri hati dan kemarahan itu berkembang di dalam hatinya. Sampai pada akhirnya ia melakukan hal yang sangat tragis. Ia membunuh adiknya sendiri, Habel. Nah, dari kisah ini kita belajar satu hal penting. Seringkali dosa tidak dimulai dari sesuatu yang langsung besar. Dosa biasanya berawal dari hal-hal kecil di dalam hati. Perasaan iri, kemarahan, kebencian. Jika perasaan-perasaan itu tidak kita bawa kepada Tuhan dan tidak kita kendalikan, perlahan-lahan itu bisa menguasai hidup kita. Setelah itu Tuhan menghukum Kain. Ia menjadi seorang pengembara di bumi, dan tanah tidak lagi memberikan hasil kepadanya. Namun di tengah hukuman itu Tuhan memberi tanda perlindungan kepada Kain. Ini sangat menakjubkan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah Allah yang adil, tetapi juga penuh kasih. Pertama, Tuhan melihat hati manusia bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi motivasi yang ada dalam hati kita. Yang kedua, dosa harus dikendalikan sejak awal. Jika tidak, dosa bisa menguasai hidup kita. Dan yang ketiga, setiap dosa membawa konsekuensi. Apa yang kita lakukan hari ini bisa mempengaruhi masa depan kita. Karena kita sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjaga hati kita di hadapan Tuhan dan tidak memberikan ruang sedikit pun bagi dosa untuk masuk dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa dosa mungkin mengintip di depan pintu, tetapi kita dipanggil untuk menguasainya. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati.